Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sivelsa Nurrahma Lubis dengan NIM 4322001001 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh ROA, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance, dengan meneliti perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Nurlis selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah membantu dan membimbing saya hingga dapat menyelesaikan proposal bab 1 hingga bab 3 ini. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang dari penelitian ini adalah negara Indonesia mewajibkan warga negaranya untuk patuh terhadap pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak terbesar dalam menyumbang pendapatan negara. Pajak menjadi urutan pertama dalam memberikan kontribusi dalam pendapatan pada APBN, dibandingkan dengan pendapatan sektor lain. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, membangun infrastruktur, membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional, serta mengatur pemerataan dan stabilisasi negara. Namun, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dapat memberikan dampak. Dilihat dari sebagian besar pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self-assessment system, di mana wajib pajak diberikan kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, menurut Yuni dan Setiawan tahun 2019. Dengan demikian, hal tersebut menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan bagi wajib pajak, baik pribadi maupun badan, untuk melakukan praktik tax avoidance. Selanjutnya, pada fenomena tax avoidance, salah satu perusahaan yang terdeteksi melakukan upaya tax avoidance adalah perusahaan sektor pertambangan batubara. Fenomena tax avoidance dapat dilihat pada kasus PT Adaro Energi, di mana perusahaan tersebut membayar pajak sebesar 125 juta US dollar lebih rendah dari perkiraan kepada pemerintah Indonesia. Berdasarkan laporan Global Witness, PT Adaro Energi melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura. Upaya tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batubaranya ke Coal Trade Service International dengan harga yang lebih murah. Kemudian, batubara dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pajak yang dikenakan atas pendapatan di Indonesia lebih murah atau lebih rendah. Dengan kata lain, penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya, menurut Detik Finance tahun 2019. Hal ini mengakibatkan terjadinya tindakan tax avoidance, karena apabila perusahaan tersebut melakukan transfer pricing, pemerintah Indonesia akan mengalami kerugian, karena pajak yang dikenakan di Indonesia akan lebih rendah, di mana pajak yang telah dipungut akan digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tetapi pajak yang merupakan sumber penerimaan negara merupakan beban bagi suatu perusahaan yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan akan mencari cara agar dapat meminimalisasi pembayaran pajak dengan tujuan menghindari pajak. Bentuk penghindaran pajak untuk meringankan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan tersebut disebut tax avoidance. Namun, tax avoidance ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara. Lalu, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Di antaranya, ada return on asset, ukuran perusahaan, dan capital intensity. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah return on asset berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? Dan yang terakhir, apakah capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh return on asset terhadap tax avoidance. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance. Selanjutnya ada kontribusi penelitian.
Yang pertama, kontribusi teori, yang kedua, kontribusi praktik, dan yang terakhir, kontribusi kebijakan. Selanjutnya pada bab 2 kajian pustaka. Teori keagenan menurut Jensen and Macklin tahun 1976 dalam Melia dan Apollo tahun 2020, teori keagenan adalah hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Keterkaitan teori agensi terhadap tax avoidance yang dipengaruhi oleh agensi problem yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dalam suatu perusahaan, manajemen ingin mendapatkan kompensasi dari laba yang tinggi. Namun sebaliknya, berkeinginan untuk beban pajak yang dibayarkan ini rendah sehingga laba yang diharapkan terlalu besar. Selanjutnya, tax avoidance. Menurut Pohan, tahun 2018, tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Tax avoidance dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya, return on asset. Menurut Kashmir, tahun 2019, return on asset adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Menurut Harry, tahun 2018, ukuran perusahaan adalah skala yang dikategorikan perusahaan ke dalam perusahaan besar dan kecil, berdasarkan berbagai cara seperti total aset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan total penjualan, di mana perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih berpengalaman dapat mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih baik dalam kategori operasinya dibandingkan perusahaan yang kecil. Selanjutnya, capital intensity. Menurut Delgado, tahun 2014, dalam Melia dan Apollo, tahun 2020, capital intensity menunjukkan komposisi aset yang akan berdampak pada tarif pajak efektif, terutama aset tetap yang akan berdampak pada pengurangan pajak dari biaya penyusutan yang dihasilkan. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu. Di antaranya yaitu peneliti Fauji Isnain dan Faujan Akbar Al-Bastia tahun 2021 menyatakan bahwa return on asset dan capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya, Java Mahbudillah Nibras dan Sofyan Hadinata tahun 2020 menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya, Putu Asri Darsini dan Imade Sukarta tahun 2021 menyatakan bahwa profitabilitas dan capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya, ada Fanny Mailia dan Apollo tahun 2020 menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya, pada rangka penelitian dan hipotesis, sesuai dengan teori yang dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan rangka pemikiran seperti yang nampak, bahwa seluruh variabel independen akan mempengaruhi variabel dependent, yaitu tax avoidance. Selanjutnya, berdasarkan kajian pustaka, rangka pemikiran, dan penelitian terdahulu yang serupa, maka hipotesis yang akan diajukan dan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama yaitu return on asset berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesis kedua yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dan hipotesis ketiga yaitu capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Bab 3. Desain dan metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat, sehingga akan ada variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh return on asset, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap tax avoidance.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor pertambangan batubara. Berjumlah 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2022. Selanjutnya, sampel penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Berikut kriteria yang ditentukan. Pertama, perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2022 sebanyak 25 perusahaan. Yang kedua, perusahaan subsektor pertambangan batubara yang tidak mempublikasi laporan keuangan dan annual report pada tahun 2018 sampai 2022 sebanyak 5 perusahaan. Maka total sampel per tahun penelitian sebanyak 20. Tahun penelitian yang digunakan 5 tahun, maka total sampel akhir sebanyak 100. Selanjutnya, pada metode analisis data, terdapat uji statistik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, nilai sum, dan nilai range. Lalu, pada uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, uji hipotesis terdiri dari uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan atau uji statistik F, dan uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T, dan selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Baiklah, sekian dari presentasi proposal bab 1 sampai bab 3 saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.